Sebelum dimulai, kita ingin memperkenalkan diri dahulu. Halo semuanya, nama saya Rihayatul Azizah. Halo semuanya, nama aku Azza Mirabdi, bisa dipanggil Tia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Septian. Pengertian Syu'abul Iman memahami fondasi dan hakikat 8 cabang keimanan dalam ajaran Islam. Hakikat Syu'abul Iman, landasan dan konsep dasar. Secara bahasa, Syu'abul Iman berarti cabang-cabang keimanan. Dalam istilah Islam, ia mencakup amalan dan ibadah konkret yang mencerminkan kemahamatan seseorang. Misal, iman memiliki lebih dari 7 cabang. Cabang menurut pengajian ulama. Cabang tertinggi mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Cabang terendah menyingkirkan duri atau gangguan dari indikator utama sifat maulid, perbuatan maksiat, merupakan Tiga dimensi Syu'abul Iman. 1. Ma'rifatun bil tauhid, keyakinan yang terpatri kuat di dalam hati, mencakup 30 cabang keimanan seperti keikhlasan, tawakal, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta prasangka baik. 2. Iqrarun bil lisan, pengakuan dan artikulasi lisan, mencakup 7 cabang keimanan seperti zikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan tutur kata yang santun. 3. Amalun bil arkan, perwujudan nyata melalui tindakan fisik, mencakup 40 cabang keimanan seperti ibadah, ritual, sedekah, berbakti kepada orang tua, dan menjaga ketertiban. Dimensi amalan perbuatan, amalun bil arkan dalam tindakan. Iman tidak cukup sekedar diyakini dan diucapkan, namun wajib diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Dengan 40 cabang keimanan berbasis amalan fisik, seorang muslim diarahkan untuk menjadi pribadi yang disiplin dan beribadah, dermawan kepada sesama, serta pelindung lingkungan dan ketertiban masyarakat. total cabang keimanan. Sistem kehidupan yang utuh. Ke-77 cabang iman ini bukan berarti daftar amalan terpisah, melainkan sesuatu kerangka sistematis yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang muslim, mulai dari hubungan pribadi dengan sang pencipta, vertikal, hingga interaksi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, horizontal, semuanya berada dalam naungan keimanan. Peran dalam menata hidup, menghadirkan ketenangan jiwa, mengikis rasa cemas dan ketakutan palsu karena meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat bersandar, membentengi diri dari maksiat, menunjukkan rasa malu dan mawas diri, muraqabah sehingga terhindar dari perbuatan tercela, membentuk karakter integritas, menanamkan disiplin, kejujuran, dan rasa tanggung jawab dalam setiap amanah pekerjaan, menciptakan keharmonisan sosial, mendorong kepedulian, sikap saling tolong-menolong, dan menghormati hak sesama. Penerapan Syu'abul Iman, aspek kehidupan spiritual, bentuk penerapan Syu'abul Iman, istiqomah, ibadah, ikhlas, zikir, dan berdoa. Personal, menjaga kebersihan, bersabar, dan menuntut ilmu. Sosial, silaturahmi, sedekah, dan memuliakan tetangga. Lingkungan, menyingkirkan gangguan di jalan dan tidak merusak alam. Dampak positif bagi diri lingkungan, hati tentram, terhindar dari sifat ria dan keputusasaan, pribadi sehat, berwawasan luas, dan kepribadian tangguh. Terwujudnya solidaritas dan persaudaraan yang erat, lingkungan bersih, aman, dan nyaman untuk bersama. Dampak positif di masyarakat. 1. Kepedulian sosial, menumbuhkan budaya gotong royong, tolong-menolong, dan kepedulian pada fakir miskin. Yang kedua, etos kerja dan belajar, mendorong semangat menuntut ilmu dan bekerja secara jujur serta bertanggung jawab. Yang ketiga, ketertiban lingkungan, mewujudkan ruang hidup yang bersih, aman, damai, serta saling menghormati antar warga.
sendiri apakah ada pertanyaan? 3. Perkenalkan, saya Asya Fitri Ramadhani dari kelompok 6. Saya ingin bertanya apa yang terjadi dengan kesempurnaan iman seseorang jika ia meninggalkan salah satu dari 77 cabang iman. Terima kasih. 3. Pertanyaannya, apa saja nama nama saya Kori Aulia. Pertanyaan saya, apa saja dampak positifnya? Dah. 3. Perkenalkan, nama aku Nurmawanda dari kelompok berapa? Kelompok. Betul. Langsung pertanyaan aja. Pertanyaannya, apa dampak jika seseorang tidak menerapkan sayyidina? Kasih. 3. Perkenalkan, nama saya Janda Ruba dari kelompok 11. Pertanyaan saya, sebutkan 3 contoh cabang iman yang paling mudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. 3. Perkenalkan, nama saya Randi, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa peran syu'abul iman penting dalam kehidupan seorang muslim? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya ingin bertanya, apa dampak negatif dari penerapan syu'abul iman? Jika ada, tolong jelaskan dampak negatifnya dan cara mengatasinya. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Asya, aku izin menjawab. Apakah yang terjadi dengan kesempurnaan iman seseorang jika ia meninggalkan salah satu dari 77 cabang iman? Jawabannya, jika seseorang meninggalkan salah satu dari 70 cabang iman, maka kesempurnaan imannya berkurang. Namun, tingkat kekurangan tersebut berbeda-beda sesuai dengan cabang iman yang ditinggalkan dan alasannya. Aku ingin menjawab pertanyaan dari Kori. Pertanyaannya, sebutkan apa saja dampak positifnya. Dampak positifnya itu kepedulian sosial menumbuhkan budaya gotong royong, tolong menolong, dan kepedulian kepada fakir miskin. 2. Etos kerja dan belajar, mendorong semangat menuntut ilmu dan bekerja secara jujur serta bertanggung jawab. 3. Ketertiban lingkungan, mewujudkan ruang hidup yang bersih, aman, damai, serta saling menghormati antar warga. Aku izin menjawab pertanyaan dari Yoga. Apa dampak jika seseorang tidak menerapkan syu'abul iman? Dampaknya, iman seseorang menjadi kurang sempurna, akhlaknya bisa menurun, dan ia lebih mudah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Syu'abul iman membantu seseorang membuktikan keimanannya melalui perkataan, hati, dan perbuatan. Di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Randi. Mengapa syu'abul iman penting dalam kehidupan seorang muslim? Karena syu'abul iman membantu seorang muslim memperkuat iman dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Jihan. Apa dampak negatif dari syu'abul iman? Dan jika ada tolong, saya akan menjawab pertanyaan Jihan. Sebutkan 3 contoh cabang iman yang paling mudah kita lakukan sehari-hari. 1. Mengucapkan salam. 2. Berkata jujur. 3. Menolong orang lain. Aku ingin menjawab pertanyaan dari Rizky. Apa dampak negatif dari syu'abul iman, dan jika ada tolong jelaskan serta berikan cara mengatasinya. Sebenarnya syu'abul iman tidak memiliki dampak negatif karena mengajarkan kebaikan. Yang berdampak negatif adalah tidak menerapkannya seperti iman melemah dan akhlak menurun. Cara mengatasinya membiasakan berbuat baik, jujur, beribadah, dan memperbaiki diri setiap hari. Terima kasih.
sudah mendengarkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.